Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi di pertemuan mata pelajaran biologi. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita mulai ke materi, saya akan mengecek kehadiran dari kalian. Yang pertama, Ai Puspita, Anja Rahayu, Anwar Hafiz, At-Tariq Alfiansyah, Aulia Duya, Cucu Junia, Desti. Oke, alhamdulillah ya semuanya bisa hadir di pelajaran biologi ini. Semuanya perhatikan dulu ke depan. Coba semuanya lihat tayangan yang telah ditampilkan. Nah, ada yang mau berpendapat gak kira-kira orang tersebut sedang apa? Betul ya, orang tersebut sedang makan. Nah, kira-kira sedang makan itu di dalam mulutnya ada proses apa saja sih? Ya, ada mengunyah ya dengan gigi. Betul ya Lisa, ada mengunyah. Nah, selain mengunyah itu ternyata ada proses-proses lain. Nah, coba kita lihat tayangan selanjutnya. Nah, kira-kira ada yang mau berpendapat lagi? Ya Rizky? Ya, orang yang sedang tersedak ya. Nah, kira-kira tersedak itu karena apa sih? Nah, dalam pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang proses yang terjadi pada sistem pencernaan manusia beserta organ-organ penyusunnya. Untuk mengetahui secara lebih lanjut, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia mengenai organ, struktur, beserta proses yang terjadi pada organ pencernaan tersebut. Setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem selanjutnya yang ada dalam tubuh, yaitu sistem pencernaan manusia. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian capai KD-nya adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah menyimak tayangan video dan berdiskusi, kalian dapat menentukan organ pencernaan manusia beserta proses pencernaannya dengan benar. Lalu yang kedua, setelah menyimak tayangan video dan berdiskusi, kalian dapat menjelaskan fungsi alat pencernaan manusia dengan benar. Penilaian di kegiatan pembelajaran kali ini, kalian akan melakukan tes di akhir pembelajaran dengan menggunakan kuisis secara online. Lalu kalian juga akan dinilai sikap dan keterampilan kalian saat kalian melakukan berdiskusi. Untuk pembelajaran kali ini, kalian akan berdiskusi dengan menggunakan mode pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. Nah, bagaimana sih tipe Jigsaw itu? Kalian nanti akan dibentuk menjadi dua kelompok, ada kelompok awal dan kelompok ahli. Yang pertama-tama, saya akan membagi kalian menjadi kelompok awal, yang terdiri dari 4 orang satu kelompoknya. Nah, nanti setelah kalian berkelompok menjadi kelompok awal, kalian akan saya berikan LKPD. Di LKPD tersebut, ada petunjuk yang harus kalian simak dan kalian perhatikan setiap tahapan-tahapannya. Untuk kelompok pertama, ada Ai, Anjar, Anwar, dan Atorik. Untuk kelompok kedua, Aulia, Cucu, Desti, dan Famia. Untuk kelompok ketiga, ada Iksan, Ima, Lisa, dan Rifan. Dan untuk kelompok keempat, ada Muhammad Septian, Arif, Rizky, dan Azhar. Nah, kalian silahkan berkelompok dengan kelompok yang sudah saya bagikan. Karena saya sudah membagi kalian menjadi kelompok, coba kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, lalu pelajari LKPD yang telah saya bagikan. Setelah semuanya mendapatkan bagian, nah coba kalian cari teman dari kelompok lain yang memiliki bagian yang sama. Contohnya coba Lisa, dapat bagian apa? Dapat bagian 1? Oke, coba ada nggak yang lain dapat bagian 1? Nah, teman-temannya lain yang mendapatkan bagian 1, coba berkumpul menjadi kelompok ahli.
Berkumpul, kalian bisa langsung berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan di AKPD. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa menyimak video yang nanti saya bagikan link videonya. Nah, untuk itu, kalian bisa mulai untuk berdiskusi dengan teman-teman kalian masing-masing. Pada bagian 1, kita akan mempelajari proses pencernaan yang terjadi dalam rongga mulut. Sebelum masuk rongga mulut, urutan proses pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dalam rongga mulut terdapat dua proses pencernaan. Yang pertama proses pencernaan secara mekanik, yang kedua proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik adalah proses pengunyahan makanan yang dibantu oleh lidah dengan gigi. Sementara proses pencernaan secara kimiawi adalah proses pencernaan yang menggunakan enzim-enzim dalam rongga mulut. Dalam rongga mulut terdapat gigi, ludah, dan lidah. Gigi merupakan organ pencernaan dalam mulut yang menempel pada gusi. Email lapisan keras pelindung gigi, dentin tulang gigi, pulpa rongga gigi yang mengandung pembuluh darah dan syaraf, sementum lapisan luar akar gigi, dan gusi. Terdapat 3 macam gigi berdasarkan fungsinya. Yang pertama gigi seri untuk mengunyah makanan, yang kedua gigi taring untuk mengoyak makanan, yang ketiga gigi geraham untuk menghancurkan dan menghaluskan makanan. Organ selanjutnya adalah lidah. Lidah mengandung papila yang berfungsi sebagai indera pengecap. Terdapat 3 fungsi lidah, yang pertama sebagai indera perasa, yang kedua sebagai alat pengaduk makanan, dan yang ketiga sebagai alat untuk mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Fungsi ludah untuk mencerna makanan secara kimiawi, membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan sebagai larutan penyangga. Kelenjar ludah terdiri dari 1 glandula parotis, 2 glandula sublingualis, 3 glandula submandibularis. Pada materi bagian kedua, kita akan membahas tentang esofagus dan lambung. Faring merupakan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Dalam faring terdapat epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Ketika normal, epiglotis akan membuka, sedangkan ketika ada makanan, epiglotis akan menutup sehingga makanan akan masuk ke esofagus. Dalam esofagus terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah kontraksi dan relaksasi dari otot polos untuk mendorong makanan menuju lambung. Gerakan peristaltik ini membuat makanan menjadi bentuk gumpalan yang disebut dengan bolus. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm. Kerongkongan menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan, yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Struktur lambung terdiri atas 1 kardia, 2 fundus, 3 pilorus, 4 rugae, 5 sfinkter esofageal, dan 6 sfinkter pilorus. Di dalam lambung terjadi gerakan peristaltik dan pencernaan secara enzimatik. Gerakan peristaltik dan asam lambung ini akan menghasilkan makanan yang disebut dengan kim. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong, terletak di bagian perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Dalam getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk merubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengemulsikan protein susu menjadi kasein. Asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman-kuman. Pada materi bagian ketiga, kita akan membahas tentang hati, pankreas, dan usus halus. Hati merupakan organ tubuh yang memiliki kelenjar eksokrin berupa kantong empedu yang menghasilkan cairan empedu.
Fungsi hati dalam pencernaan adalah untuk metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Di dalam pankreas terdapat beberapa enzim. Yang pertama, enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Yang kedua, enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu dihasilkan oleh hati yang disimpan dalam kantung empedu, berfungsi untuk menghancurkan lemak. Usus halus merupakan saluran pencernaan lanjutan dari lambung yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, yang kedua ada jejunum, yang ketiga ada ileum. Enterosit, sel epitel silindris yang menyerap sari makanan. Sel goblet berfungsi untuk menghasilkan getah. Villi merupakan lipatan yang berfungsi memperluas bidang penyerapan. 3 bagian dari usus halus adalah yang pertama duodenum. Duodenum merupakan tempat bermuaranya saluran pankreas dan kantung empedu. Dan yang kedua ada jejunum, merupakan tempat terjadinya pencernaan enzimatis. Yang ketiga adalah ileum, tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya hingga 6-7 meter. Terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdapat 3 bagian, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Kedua, usus kosong atau jejunum, terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Terakhir, usus penyerapan, merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat pembuluh darah untuk menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Pada materi bagian keempat, kita akan membahas tentang usus besar dan anus. Pertemuan antara usus halus dan usus besar yang menyempit disebut klep ileocekum. Klep ini berfungsi untuk menjaga makanan agar tidak kembali ke usus halus. Usus buntu atau sekum adalah kantong yang terletak di muara ileum pada usus besar. Usus buntu memiliki appendix atau umbai cacing. Fungsi usus besar, 1. Membentuk massa feses atau kotoran, 2. Mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses. 3. Membusukkan makanan dengan simbiosis bersama bakteri E. coli. Setelah dibentuk, feses disimpan dalam rektum sebelum dikeluarkan. Anus adalah saluran pembuangan zat sisa pencernaan yang terdiri dari sphincter anus dengan otot polos di dalam dan otot lurik di luar. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh, bernama E. coli, berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ selanjutnya adalah rektum, merupakan ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar.
Anus adalah lubang pada bagian pantat yang berfungsi sebagai lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Setelah berdiskusi dengan kelompok ahli, kalian akan kembali ke kelompok awal dan secara bergiliran menyampaikan hasil diskusinya, sehingga LKPD kalian akan terisi dengan lengkap. Setelah semua LKPD terisi dengan lengkap, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Dan teman-teman yang lain diharapkan untuk memberikan komentar terhadap hasil kerja dari kelompok yang sedang berpresentasi. Coba saya ingin kelompoknya Lisa untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Nah, bagi teman-teman yang lain, coba diperhatikan dan coba dikoreksi, diperbaiki, dan ditambahkan apabila ada hal-hal yang kurang. Baik, terima kasih banyak kelompok Lisa. Nah, dari yang disampaikan oleh teman kalian, adakah yang masih kalian ingin tanyakan mengenai materi yang sudah kalian pelajari ini? Di bagian mulut ini terjadi dua proses pencernaan, ada proses pencernaan secara kimiawi dan proses pencernaan secara mekanik. Proses pencernaan secara kimiawi adalah proses pencernaan yang dibantu oleh adanya enzim, sedangkan proses pencernaan secara mekanik adalah proses pencernaan yang dibantu oleh gigi, lidah, dan otot-otot peremasan yang ada di lambung. Urutan proses pencernaan yang terjadi pada tubuh manusia dimulai dari mulut, ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai ke anus. Sedikit tambahan dari saya, di awal tadi kita berdiskusi tentang seseorang yang sedang tersedak. Nah, tersedak itu ternyata karena adanya makanan yang seharusnya masuk ke esofagus, malah masuk ke sistem pernafasan. Nah, itu kenapa? Karena adanya katup epiglotis yang tidak bekerja dengan baik, disebabkan oleh karena kita yang terlalu cepat makan, bisa juga karena makan yang terlalu banyak, sehingga fungsi dari katup epiglotis ini tidak bisa bekerja dengan baik. Baik, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau misalnya tidak, ada yang mau menyampaikan hasil dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Baik, kita coba simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Setelah kita mempelajari struktur, fungsi, beserta proses yang terjadi di sistem pencernaan manusia, kita akan melakukan tes yang dilakukan secara online. Kalian bisa membuka quizzes, lalu memasukkan kode yang nanti saya sampaikan. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.